Nah, aku nggak mau. Apa ya? Oh, Control FN F4. Bisa ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, ketemu lagi kita di perkuliahan bisnis internasional ya. Tatap muka ke apa? 10. Tatap muka 10. Ya, baik. Selamat pagi juga yang masih di Zoom, belum di kelas. Ya. Hah? Ini hanya yang di kelas. Oh, gitu. Kak, ini gak apal-apal ya. Oke, baik. Iya sih, Hmm. Ya, kemarin eh, Anda sudah bisa cek e-learning ya, sudah bisa akses e-learning. Jadi sudah ada tugas untuk tatap muka 89 ya. Walaupun kira-kira waktunya mepet banget nggak? Kurang. Kurang ya. 12 itu berarti besok ya. Bu ini kemarin ngitungnya ya minimal sampai Kamis lah gitu lah kok. Duh, 12 sekarang tanggal berapa sih gitu. Waduh ya sudahlah nanti ditambahlah lagi waktunya. Ya sebetulnya di eh, beberapa saya amati sudah submit ya, udah mengerjakan berapa gitu ya. Nah, artinya eh, kalau misalnya ya misalnya dikatakan cukup-cukup, tapi mungkin karena biasanya kalian minimal 5 hari kan ya, minimal 5 hari, jadi ya harusnya apalagi sekarang double gitu kan, jadi waktunya harusnya ditambah. Ya wis. Oh, bentar saya izin.
Oke, baik, saya langsung share screen ya. Tapi ya bisa, nggak usah wis. Ya, oke. Nah, hari Senin dikasih cerah-cerah biar nggak ngantuk ya. Warna bingung mau dikasih warna apa ya wis lah. Oke, jadi eh, kemarin kita sudah membahas tentang strategi ya, strategi untuk yang terkait dengan memasuki pasar global, bisnis internasional tuh apa saja untuk bisa memulai ya. Jadi ada strategi tingkat bisnis, ada apa saja, ada joint venture, ada aliansi strategik gitu ya. Nah, jadi eh, sekarang atau hari ini kita membahas tentang kewirausahaan sosial atau biasanya disebut dengan social entrepreneurship. Nah, apa sih sebetulnya gitu ya? Nah, jadi ini berkaitan sebetulnya social entrepreneurship itu eh, tren baru gitu ya, tren baru. Jadi yang kita ketahui, yang kita pahami selama ini itu adalah ya kewirausahaan ya, entrepreneurship yang seperti yang sudah kalian pelajari gitu ya, bahwa kewirausahaan itu ya apa melakukan usaha atau bisnis, melaksanakan bisnis dengan apa eh, ya berdasarkan sumber daya sendiri, kemampuan sendiri kan gitu ya. Terus ada di situ ada ketertarikan atau apa? Ya tadi itu bakat, minat, terus kemudian passion kita gitu ya sebagai pengusaha itu kewirausahaan yang selama ini kita pahami. Nah, eh, social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial itu merupakan revolusi ya dari bentuk wirausaha atau kewirausahaan. Oke, nah biasanya eh, wirausaha atau kewirausahaan itu kental dengan tantangan ya, dengan kreativitas, inovasi, yang gitu-gitu kan ya. Karena eh, di kewirausahaan kita ya bermodalkan sendiri bisa jadi ya, karena tidak ikut orang gitu kan kasarani. Kita bukan sebagai karyawan, kita bukan sebagai pegawai gitu ya. Kalau sebagai karyawan atau pegawai ya sepanjang kita melaksanakan tugas semua sudah jalan gitu kan ya, on the roll. Nah, kalau wirausaha atau kewirausahaan ya tergantung kepada apa? Kreativitas kita sendiri, kemampuan kita sendiri sebagai wirausahawan kan gitu ya. Itu dan itu dituntut banget ya yang namanya jiwa challenger gitu ya. Biasanya disebut jiwa challenger atau suka tantangan gitu ya, suka tantangan. Karena kalau nggak suka tantangan, gampang nyerah nantinya ya. Karena berbisnis itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kan gitu ya. Apa namanya? Selain sumber daya pribadi, ya, selain sumber daya internal, lingkungan sangat berperan. Jadi kalau kita tidak sebagai wirausahawan itu tidak sifatnya gigih, ulet gitu kan ya. Nah, itu akan mudah menyerah. Nah, revolusi wirausaha yang seperti apa? Jadi berawal dari fenomena yang terjadi di Amerika Serikat.
gitu ya. Jadi bahwa di Amerika Serikat itu dalam 1 tahun itu lebih dari 1 juta wirausaha atau ya startup atau yang sejenis itu ya. Nah, 85% pekerjaan itu di perusahaan baru atau small enterprise biasanya disebut itu, atau kalau kita ya UMKM gitu ya. Kalian sudah sangat paham, sangat familiar gitu ya. UMKM di negara kita itu luar biasa ya. Hampir di semua sektor itu ada kan gitu ya. Jadi tumbuhnya pesat, terus kemudian bidang usahanya juga sangat banyak. Ya, jadi mulai kuliner, mulai fashion, mulai apa mebeler segala macam ya. Jadi consumer goods atau barang-barang rumah tangga itu luar biasa perkembangannya. Dan kenapa sih bisa bertahan, kenapa bisa menjamur gitu ya? Karena UMKM yang kita kenal itu adalah salah satu yang paling bisa bertahan kan gitu ya terhadap goncangan apa namanya ya fenomena ekonomi dan sebagainya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kira-kira kenapa? Kalian kan sudah banyak belajar tuh, ya kan? Kemarin di KKN dublek-dublek juga perkara UMKM kan gitu ya. Kalian udah banyak mengupas tentang apa-apa yang kira-kira bisa diangkat kan gitu ya sebagai eh, usaha ya unit usaha yang bisa mendatangkan keuntungan. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian membedakan antara kewirausahaan yang kita kenal dengan social entrepreneurship. Jadi, nah, jadi tingkat penciptaan kekayaan meledak itu adalah hasil dari revolusi global. Jadi semakin banyaknya permintaan terhadap barang-barang ya homemade sekarang kan luar biasa ya. Jadi mulai dari fashion ini apalagi ya jilbab apalagi sekarang udah nggak terhitungkan gitu ya. Mulai dari yang eh, UMKM ada IKM kan gitu ya macam-macam ya. Itu kan berdasarkan apa? Penggolongannya. Berdasarkan omset ya minimal. Jadi ada misalnya yang di bawah 50 juta misalnya itu IKM atau 50 sampai 100 itu berapa UMKM atau apa gitu. Ada batasannya kan masing-masing ya. Nah, juga yang berpengaruh terhadap itu jumlah karyawan biasanya ya. Jadi itu dijadikan kalau di perusahaan besar kita menghitungnya itu size ya, ukuran perusahaan. Jadi salah satu indikatornya adalah jumlah karyawan atau employee. Ya, jadi semakin besar jumlah karyawan maka bisa dikatakan ukuran perusahaan semakin besar, gitu ya. Nah, ini kewirausahaan secara umum. Jadi berusaha, berwirausaha, berbisnis, ya gitu kan, menghasilkan dan menjual produk baik itu barang maupun jasa gitu ya, yang bertujuan untuk menciptakan nilai. Nah, menciptakan nilai atau value. Ini titik beratnya, gitu ya. Jadi artinya apa? Salah satu yang tadi itu menjawab pertanyaan kenapa bisa bertahan, karena ada value di situ, ya. Ada nilai tambah yang membedakan produk UMKM yang satu dengan yang lain, atau produk UMKM dengan ya usaha yang sudah ada, gitu. Ya, jadi karena ada nilai tambah. Nah, tentu saja dengan menyatukan paket sumber daya untuk memanfaatkan peluang. Jadi apa namanya? Kan ada input ya, ada input, ada proses, ada output. Nah, input itu adalah mengelola sumber daya. Ya, mulai dari mendapatkan kemudian menggunakannya ya untuk proses produksi. Nah, seperti itu. Salam.
ya, itu kewirausahaan. Nah, sedangkan apa kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship gitu ya. Nah, pada dasarnya hampir sama, ya, hampir sama. Tetapi yang membedakan yang tadi itu, saya katakan bagian terakhir dari yang saya katakan, tujuan kita berusaha, berbisnis itu kan pada umumnya mencari keuntungan, ya, ada return, ada gain yang kita dapatkan, gitu kan ya. Nah, di kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship itu tidak semata-mata mencari keuntungan. Salam. Bu, apa ada berbisnis yang nggak bertujuan mencari keuntungan gitu ya? Ya ini yang dikatakan, ya ada, ya ini yang dikatakan social entrepreneurship. Jadi tidak 100% mencari keuntungan. Ada sisi-sisi humanity gitu ya, kemanusiaan. Salam. Ya, silakan. Ya, oke. Ya. Nah, ya, jadi eh, itu yang membedakan. Ya. Nah, apa saja bentuknya nanti kita bahas ya. Nah, jadi kewirausahaan sosial itu adalah lembaga non-profit ya, non-profit. Non-profit berarti tidak mencari keuntungan atau biasa kita sebut itu apa? Ada yang tahu? Perusahaan apa yang tidak semata-mata mengejar keuntungan, yang non-profit? Kayaknya pernah dengar deh, lupa tapi ya. Nirlaba ya. Jadi nirlaba itu adalah perusahaan yang sifatnya non-profit, yang tidak mengejar keuntungan. Tuh, ya. Contohnya apa? Banyak yang termasuk di dalam nirlaba itu ada lembaga pendidikan seperti kita ini, itu termasuk nirlaba, ada yayasan, ada rumah sakit, ya. Jadi itu bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari nirlaba. Nah, sedangkan kewirausahaan sosial mengacunya juga ke nirlaba, ya. Tapi kalau nirlaba itu biasanya sifatnya yang sudah besar gitu kan, artinya sudah settle gitu ya, seperti yayasan tadi itu. Nah, kalau kalau di Amerika itu foundation atau kalau di luar negeri kan disebutnya yayasan ya, foundation. Jadi biasanya sifatnya memang sosial, mereka tidak mencari keuntungan ya, bahkan memberikan bantuan, biasanya gitu ya. Jadi itu yang apa terkait dengan kewirausahaan sosial. Nah, eh, 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 nah, ya, jadi mencari keuntungan melakukan sesuatu untuk menunjukkan ya sifatnya seperti itulah sosial, ya sosial. Jadi saya ini pernah, oke, nah sehingga dari pemahaman itu, nah, sehingga dari pemahaman itu maka pengertian atau definisi dari kewirausahaan sosial itu adalah proses menciptakan nilai dengan menyatukan paket sumber daya yang unik untuk memanfaatkan peluang dalam mengejar keuntungan sosial yang tinggi. Ya, keuntungan sosial. Jadi bukan yang
tadi itu bukan yang sifatnya materi ya, materi. Ngapa-ngaprek soal itu bolong. Oke. Ya. Oke, jadi apa namanya? Hari ini bagi yang baru datang ya, hari ini kita membahas tentang social entrepreneurship ya, atau kewirausahaan sosial. Nah, satu-satunya perbedaan besar antara kewirausahaan komersial dan sosial adalah denominasi pengembalian. Jadi pengembalian ini adalah kalau kita bisnisnya komersial, ya sudah. Kalau kita yang bisnis komersial itu biasanya kita ada return yang diharapkan, tingkat pengembalian. Ya, jadi kalau kita berinvestasi misalnya, berinvestasi itu kan tidak hanya di pasar modal ya dengan membeli saham, obligasi dan sebagainya, tapi juga bisa dengan misalnya membuka cabang baru ya. Kalau ini terkait dengan bisnis internasional berarti kita berinvestasi atau berwirausaha yang bisa masuki apa namanya yang bisa global. Nah, kalau terkait dengan strategi, kemarin kita sudah bahas banyak. Jadi beberapa strategi yang bisa digunakan untuk memasuki pasar global. Ya, ada strategi tingkat bisnis, ada aliansi strategi, ya, ada apa lagi joint venture, ya. Jadi ada apa akuisisi, ya, termasuk di dalam strategi juga akuisisi, ya, karena biasanya perusahaan itu malah lebih cenderung mengambil alih ya, bukan membuka cabang baru gitu ya, di luar negeri. Kenapa ya? Bisa jadi membuka cabang baru itu lebih rumit gitu ya dibanding dengan mengambil alih, sehingga itu yang lebih banyak dilakukan. Nah, yang terkait dengan kewirausahaan dan komersial itu tadi. Jadi denominasi pengembalian. Ya, jadi D itu kan berarti kebalikan dari apa? Dominasi. Ya, berarti kalau dominasi itu berarti yang paling banyak atau tujuan utama itu adalah tingkat pengembalian atau return ya, atau laba lah istilahnya ya, laba. Nah, jadi kalau di kewirausahaan sosial itu tidak murni atau tidak 100% mengejar laba atau tingkat pengembalian. Oke, baik. Selanjutnya, oke. Nah, poin penting untuk proses pelaksanaan, bukan pelaksanaan ya, kalau menjalankan gitu ya, menjalankan perusahaan dalam bentuk kewirausahaan sosial gitu ya. Nah, yang pertama temukan kesempatan. Nah, ini sama dengan kemarin kita bahas strategi. Jadi urutan pertama itu akan selalu mencari peluang, kan gitu ya. Jadi selalu menjadi urutan pertama itu peluang. Ya, karena sesiap apapun kita berproduksi, menghasilkan barang dan jasa, ya, kualitasnya sebagus apapun, tapi kalau tidak ada peluang, opportunity atau kesempatan, ya percuma, gitu, ya. Artinya apa? Tidak ada pasar yang siap menerima produk kita, kan gitu, ya. Itu namanya peluang. Jadi kalau kalian melaksanakan atau melakukan SWOT analisis, ya kan? SWOT analisis setelah mengetahui kekuatan dan kelebihan, sama ya, setelah mengetahui kelemahan dan kekuatan, ya kan?
atau kelebihan boleh ya. Nah, berikutnya adalah peluang ya. Opportunity itu ya peluang, baru trik kan ya, ancaman. Nah, memang yang paling memungkinkan untuk mengetahui itu ya dengan SWOT analisis. Ya, kita biasanya ada banyak ya sebetulnya strategi bisnis gitu ya. Ada bisnis model canvas, ada balance scorecard, ada satunya apa yang kemarin kalian lakukan itu ya. Selain bisnis model canvas itu, ya selain BMC ada MMC ya, mission, iya mission model canvas ya atau apa? Ya itu ya. Jadi ya itu MMC dan BMC itu beberapa strategi. Ada balance scorecard. Balance scorecard ya relatif kalau menurut saya sih relatif agak lebih atau sedikit lebih rumit gitu kan ya dengan BMC kan gitu ya. Nah, itu caranya menemukan peluang. Terus kembangkan konsep bisnis. Nah, jadi harus ada bisnis plan yang bagus. Ya, jadi konsepnya mau dibuat seperti apa? Ya. Jadi harus punya bisnis plan. Walaupun itu sifatnya kewirausahaan sosial. Karena segala sesuatu yang tidak direncanakan itu apalagi yang terkait dengan bisnis ya, kemungkinan gagal akan besar kan gitu ya. Yang direncanakan aja biasanya ada yang nggak berhasil kan gitu ya, apalagi yang tidak direncanakan ya. Jadi makanya ada PDCA urutane ya. Plan itu pertama ya. Jadi planning, organizing atau apa? Plan to check action ya kan itu kan. Jadi Bu Rini wis nggak jelas no iku kalian orang pemasaran wis sangat paham kan gitu ya. OAK lah, ada PDCA lah atau apalagi ya tentunya. Nah, jadi kembangkan konsep bisnis yang baik gitu ya. Terus kemudian cari tahu apa arti kesuksesan dan bagaimana mengukurnya. Nah, jadi yang ini berkaitan dengan goal ya. Goal itu tujuan ya kan. Nah, tujuan ketika menjalankan usaha ya. Jadi kita mau tingkat kesuksesannya yang seperti apa. Makanya kita itu punya visi misi misalnya ya. Jadi visi saya jadi wirausahawan nomor 1 di Indonesia. Gitu ya. Nah, indikator atau ukuran ketika menjadi wirausahawan nomor 1 di Indonesia itu apa? Ya, misalnya jangkauan bisnis indikatornya, lama berdiri atau misalnya umur perusahaan atau umur usaha misalnya. Terus kemudian omset bisa jadi banyak yang bisa dijadikan indikator. Ya. Nah, ini juga harus ditentukan di awal. Ya, kita mau yang target kita gitu ya, bicara target akhirnya di sini. Ya. Nah, makanya ada selalu seperti menjadi satu kesatuan kan ya, goal atau tujuan, visi misi, terus kemudian target sasaran kan selalu itu ya, selalu itu. Jadi itu semacam apa ya, ya satu kesatuan, semacam satu paket. Jadi kalau goalnya ini, maka targetnya ini, maka misinya apa? Misi itu adalah cara mencapai visi kan gitu ya. Visi visi saya mau menjadi lulusan terbaik di manajemen nanti karena sekarang semester 7 gitu kan. Nah, saya visinya mau menjadi lulusan terbaik dengan GPA indeks prestasi gitu ya, dengan IP tertinggi. Jangan hanya di tingkat prodi, di tingkat universitas. Jadi wisudawan terbaik misalnya. Itu kan salah satu goal ya, tujuan yang bisa jadi target, bisa jadi visi gitu ya. Karena harus ada gitu. Kalau
pokoknya melaku gitu kan. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Artinya apa? Motivasi kita jadi kurang kan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, menjalankan bisnis atau wirausaha juga seperti itu. Harus jelas goalnya gitu ya. Terus kemudian dapatkan sumber daya yang tepat. Jadi ada input tadi itu, ada proses, ada output. Nah, sumber daya itu termasuk di dalam input. Ya, jadi inputnya apa saja? Tentu saja apa? Kalau kalian di pemasaran apa? M itu 4M apa 5M atau apa? Money, method, mesin, apa lagi? Apa lagi? Hanya 4M. Berapa M? Material, ya 5 ya. Misalnya, ya berarti 5M ya. Jadi ya itu yang namanya sumber daya. Jadi walaupun skalanya wirausaha bisa jadi masih UKM, IKM gitu-gitu ya. Nah, tetap harus ada input produksinya. Tadi itu 5M. Misalnya tenaga kerja, karena masih startup ya, tak handle sendiri. Oke, nggak masalah ya. Terus money, nah modalnya ada enggak? Ya, saya sudah punya modal, modal saya sendiri. Nah, karena modal saya nggak cukup, saya akan ngajak teman, boleh. Atau saya akan pinjem ke bank atau lembaga keuangan yang lain, itu juga boleh. Ya, jadi eh, itu sumber daya. Nah, yang tepat itu bagaimana ya? Kita harus tahu sumber daya yang jelas ya. Kalau kita rekrut orang misalnya, kita harus tahu benar kompetensinya kan gitu ya, kemampuannya. Itu kalau kita rekrut karyawan, meng-hire karyawan, ya kan? Kalau kita handle sendiri, ya kita tahu persis kemampuan kita gitu ya, sejauh mana kita mampu mengelola bisnis ini sendiri misalnya ya. Apa kita butuh teman, butuh karyawan, atau mungkin karena belum butuh orang, saya ngajak saudara, ngajak ini. Itu semua adalah input. Nah, tinggal kita harus tahu kompetensi mereka. Itu yang tepat. Ya. Terus pendanaan juga seperti itu. Peralatan atau mesin, kita harus tahu persis yang tepat yang mana mesinnya, misalnya untuk produksi untuk produk kita. Ya. Karena kalau tidak, ya nggak akan efisien. Menggunakan mesin yang salah, pasti banyak cacat produknya, kan gitu ya. Termasuk juga karyawan tadi, kalau ada di bagian produksi. Ya, jadi kinerja mereka harus benar-benar dipantau supaya tidak menghasilkan apa namanya banyak kesalahan, kecelakaan kerja, ya, produk yang cacat, karena itu sangat berpengaruh terhadap kualitas, terhadap omset penjualan dan sebagainya, gitu ya. Nah, wis itu apa namanya pemilihan sumber daya. Terus kemudian kalau everything is okay, siap diluncurkan. Nah, ini kita sudah berarti sudah bisa menjalankan bisnis tadi. Nah, kalau sudah jalan tinggal dikembangkan. Nah, berhasil tidaknya pengembangan itu juga karena ini kewirausahaan ya tergantung kepada kemampuan wirausahanya sendiri kan gitu ya. Karena kita nggak ikut orang, ya kan. Kita sebagai wirausahawan ya maju enggaknya usaha kita itu tergantung kemampuan kita sendiri kan gitu ya. Nah, kewirausahaan sosial juga seperti itu ya. Muhammad Iwan Prastyo. Gak ada di sini tapi ya. Oh gitu. Ya oke. Nah, ketika mengukur keberhasilan ya, maka beberapa item yang menjadi pertanyaan serius gitu ya, yang harus bisa kita jawab sebagai seorang wirausaha ketika menjalankan bisnis itu yang pertama apa keuntungan gitu ya. Keuntungan itu apa sih gitu ya. Nah, kalau secara harfiah ya keuntungan harus kita bicara laba ya kan. Jangan sampai usaha itu
rugi kan gitu ya. Atau minimal ya BOP lah. Tahu BOP ya? Apa? BOP? Kalau kita berbicara tentang tadi loh, impas apa? Break even point. BOP kan? Loh, ini bilang apa tadi? Oh, BO Astagfirullahaladzim. Ya. Oh iya 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 iya. Ya, ya maaf, berarti saya nggak konsen ya. Ya, jadi kalau berbicara tentang laba atau rugi gitu ya, yang harus kita capai mestinya laba. Tapi kalau tidak bisa laba minimal ya BEP ya tadi itu ya sebenarnya BEP break even point ya. Jadi minimal yo impas lah Kak, sampai rugi gitu ya. Jadi itu yang mestinya kita perhatikan. Terus kemudian gimana ngitungnya? Pasti sudah ada rumus kan kalau untuk menghitung BEP ya. Terus apa yang dimaksud dengan pengembalian sosial dari investasi? Jadi karena ini kewirausahaan sosial, kita tidak murni keuntungan yang kita dapatkan tuh berupa uang, enggak. Ya, tidak murni berupa misalnya finansial. Ya, kita bisa misalnya knowledge ya atau apa? Knowledge itu pengetahuan, ya ilmu. Terus bisa juga yang kita dapatkan itu misalnya loyalitas, ya loyalitas. Jadi empati, loyalitas yang sifat-sifatnya karakter gitu ya, karakter. Jadi itu juga apa namanya penting, ya penting. Kita mendidik employee kita gitu ya, karyawan kita itu yang bagaimana yang kita mau gitu ya. Jadi kita harus terus kemudian eh, bisakah kita membandingkan dengan investasi? Pasti tetap ada bedanya kan gitu ya dengan investasi ya. Yaitu tadi kalau investasi kita pasti mengharapkan return dalam bentuk finansial ya kan. Tapi investasi pun bisa jadi berupa yang tadi itu ya, tacit knowledge. Kalau knowledge itu ilmu pengetahuan itu kan ada tacit, ada eksplisit, ada implisit gitu ya. Jadi apa sih pengetahuan yang tidak bisa diketahui atau intrinsik atau eksplisit misalnya ya. Berarti kan itu kita harus by proses, harus mengamati masing-masing karyawan kan gitu ya. Jadi itu yang akan diperlukan. Nah, memang ya sulit ya ngukurnya ya, karena kita eh, apa sih ukuran yang tepat untuk yang sifatnya sosial? Menurut kita sudah pas, menurut orang belum, misalnya gitu kan. Nah, kalau sosial, kalau secara komersial ya sudah laba ya berarti laba, yes. Ya berarti ada penerimaan gitu. Nah, kalau sosial itu menjadi agak lebih implisit, implisit itu tidak kelihatan gitu ya. Nah, 3 karakteristik dari kewirausahaan sosial. Jadi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh pasar komersial. Nah, jadi apa-apa yang tidak bisa dipenuhi oleh kewirausahaan komersial, artinya yang bertujuan untuk profit, ya berarti itu menjadi ranahnya kewirausahaan sosial. Terus kewirausahaan sosial dimotivasi oleh manfaat sosial. Dimotivasi oleh manfaat sosial. Nah, ya itu tadi berangkatnya adalah dari komitmen empati, ya, terus tanggung jawab sosial bisa jadi, ya tanggung jawab sosial. Terus kemudian kewirausahaan sosial yang sukses itu biasanya bekerja dengan dan bukan melawan pasar, ya. Artinya menggandeng, ya menggandeng atau kita mengikuti mekanisme pasar, ya
bukan yang melawan mekanisme pasar. Itu karakteristik dari ini ya. Nah, nanti tugas Anda ya yang terkait dengan ini ya. Tugas Anda adalah mencari lembaga atau perusahaan atau apapun ya yang sifatnya adalah kewirausahaan sosial ya. Apa namanya, silakan di review, dikritisi terus kemudian ya mulai dari profilnya dulu ya, terus habis itu yang terkait dengan karakteristiknya seperti apa ya, itu tugas Anda nanti. Nah, bisa jadi nanti juga menjadi tugas kelompok ya, mungkin untuk bisa dipresentasikan ya. Jadi karena ini sudah tatap muka ke-10 ya, tatap muka ke-10 berarti minimal tatap muka ke 13 itu sudah bisa presentasi ya, sudah bisa presentasi. Kan seperti biasa harapannya sih bisa 2 kali tatap muka sehingga semua bisa presentasi, enggak seperti UTS ya. Agak susah akhirnya, sepertinya nggak fair juga kalau misalnya bobotnya sama gitu kan ya, yang presentasi tidak gitu. Nah, sepertinya akhirnya tugas untuk yang presentasi itu menjadi tidak bisa dialokasikan gitu ke nilai. Jadi nanti mungkin di akhir ini aja, akhir pembelajaran, akhir kuliah ya, tatap muka 13-14 ya, saya upayakan kalian bisa presentasi semua ya. Nah, tugas konkretnya nanti saya ini kan di e-learning ya. Kalau untuk yang kemarin sudah ya, silakan dicek e-learningnya sudah ready tugasnya, dan saya lihat bagus ya, saya mengapresiasi yang sudah kerjakan ya, artinya langsung mereka udah cek e-learning dan sudah beberapa sudah mengerjakan tugasnya untuk tatap muka 8 dan 9 ya. Nah, makanya tadi apa masih perlu saya tambah waktunya, karena saya lihat juga sudah banyak yang ngerjakan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dirasa waktunya kurang, ya nggak apa-apa, nanti ditambah ya, karena kan 2 pertemuan ya, berdua pertemuan. Saya pikir kemarin 5 hari ya, ternyata mungkin hanya 2 atau 3 hari gitu ya, karena berakhir besok ya, berakhir besok tugasnya. Nah, mungkin nanti saya tambah sampai hari, sekarang itu apa sih, Senin ya, Rebo barangkali ya, untuk yang 8, 9. Nah, untuk yang tatap muka 10 seperti biasa nanti mungkin Minggu malam atau Senin malam, enggak mungkin ya, Senin malam, Minggu malam maksimal. Nah, oke. Nah, jadi ini salah satu contoh kasus ya, untuk perhatikan ya, perhatikan salah satu contoh kasus. Jadi ada Anda bisa ini ya, nanti mungkin bisa searching ya atau browsing perusahaan itu yang dimaksudkan di sini itu yang mana gitu ya. Nah, saya coba dulu saja, kita baca dulu ya. Peluang perumahan yang dibuat setara ya. Jadi Home itu salah satu perusahaan ya, apa namanya, perusahaan jasa ya. Nah, dia ada di Amerika. Jadi layanan inti itu adalah memberikan bantuan berupa konsultasi atau advice, saran dan sebagainya. Karena dia sifatnya adalah advokasi, ya. Jadi dia konsultan yang terkait dengan properti, ya, atau perumahan, gitu ya, atau
ya properti itu kan usaha perumahan kayak gitu ya, semacam itulah. Terus kemudian dia khusus tentang semacam bantuan hukum. Itu, nah seperti ini nanti model tugas Anda ya, tapi tentu saja harus lebih lengkap profil perusahaannya dan sebagainya, berdiri tahun berapa, bla bla bla, itu pokoknya ya. Nah terus kemudian peluangnya adalah mendidik orang-orang tentang perumahan yang adil sebelum fakta daripada memperbaiki situasi setelah fakta. Jadi mereka memberikan edukasi gitu ya, edukasi untuk menghindari perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan hukum tentang properti. Ya, jadi itu apa namanya ini. Nah, perusahaannya mulai institut pelatihan perumahan ya. Jadi pengembaliannya lebih banyak perumahan untuk mereka yang kurang beruntung. Jadi bisa jadi dengan misalnya memberikan harga yang ya lebih rendah. Iya, kur ini nih kalian umak itu jadi nggak konsen ya. Jadi itu ya. Jadi saya memang gitu. Jadi eh, makanya saya tuh nggak bisa belajar dengan nada musik, nggak bisa. Saya tipenya begitu ya. Jadi baca yang baca silent gitu itu baru bisa ya. Jadi makanya saya minta nanti kalau pas Anda diminta diskusi, diminta bertanya, nah silakan, monggo gitu ya. Jadi kalau pas saya yang masih apa namanya memberikan penjelasan, tolong ya keep silent aja. Ya. Nanti waktunya Anda ketika diberi waktu untuk bertanya silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya jadikan PR. Ya. Karena dosen juga manusia, nggak semua pertanyaan bisa saya jawab. Ya, kan gitu ya. Oke, apa namanya itu. Nah, model tugas Anda nanti seperti ini. Ya, tapi ini kan sangat singkat gitu ya. Tapi nanti Anda bisa jadi 10 slide, 15 slide ya. Jadi minimal 10 slide. Siapkan apa namanya? Untuk presentasi ya. Jadi yang khusus tentang kewirausahaan sosial, bergerak di bidang kewirausahaan sosial, bukan perusahaan profit, bukan perusahaan laba ya. Jadi ini semacam nirlaba. Oke. Nah, kasus kedua itu perusahaan Bos and Ruth. Ya, jadi dia peluangnya adalah sumber daya manusia yang kurang dimanfaatkan gitu ya. Pokoknya intinya ini adalah contoh perusahaan atau kewirausahaan sosial. Ya, jadi perusahaan yang namanya Bos and Ruth. Ya, jadi dia mengelola SDM kan berarti bidangnya gitu ya. Kalau tadi konsultasi hukum kan gitu. Terus kemudian berusaha keras untuk bisnis baru yang menggunakan mantan narapidana dalam pengaturan berbasis agama yang agresif. Jadi, kalau Anda melihat sekilas itu, ya memperhatikan itu sekilas, mereka ada sisi sosialnya kan. Ya, jadi ada tanggung jawab sosial bagaimana supaya mendidik para narapidana yang sudah apa namanya keluar gitu ya, yang sudah tidak berada di penjara. Jadi supaya mereka bisa jadi supaya mereka tidak melakukan lagi kan gitu ya kriminalitasnya seperti itu. Terus kemudian hasilnya apa? Orang-orang muda yang tidak kembali ke penjara ya. Jadi ya itulah tujuannya mungkin memang untuk sosial ya. Jadi ya merangkul mereka ya supaya apa namanya tidak melakukan kembali kriminalitas. Kalau sudah gitu kan angka kriminalitas bisa ditekan. Imbasnya apa ya? Lingkungan jadi damai, aman ya dan sebagainya. Nah, berikutnya oke.
Nah, faktor pendorong social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial ya. Jadi di situ ada external force atau faktor pendorong dari eksternal, ada yang dari internal ya. Yang dari internal itu adalah entrepreneurship atau entrepreneur personality trait ya. Personality trait itu berarti ancaman personal, berarti oknum-oknum di dalam perusahaan ya, internal force-nya. Jadi yang apa namanya yang seperti itu ya. Nah, terus kemudian preparation to exploit opportunities. Jadi ada education, ada experience ya. Jadi ada pendidikan dan juga pengalaman. Itu yang menjadi faktor pendorong. Terus kemudian kalau dari eksternal ada environmental ya, tentu saja lingkungan. Jadi di situ ada social climate ya, iklim sosial ya. Iklim sosial itu berarti ya misalnya tingkat kejahatan ya, terus kemudian bisa jadi apa kalau dari sisi demografi itu perbandingan antara gender misalnya ya, antara penduduk laki-laki perempuan itu semua berpengaruh. Terus kemudian political climate, iklim politik. Ya, jadi itu ya hampir sama kan ya, semua lingkungan bisnis kan gitu ya. Kalau dari eksternal itu pasti ya, kalau nggak sosial, ekonomi, politik gitu ya, hukum bisa jadi ya, itu yang menjadi faktor pendorong. Terus kemudian ada availability of financial and non-financial resource. Jadi ketersediaan sumber daya finansial dan non-finansial. Ya, jadi ya ini bisa diuraikan ya, yang termasuk finansial itu apa, non-finansial apa gitu ya. Kalau yang finansial berarti berhubungan dengan pendanaan modal, ya, ketersediaan lembaga, atau ada penjamin misalnya pendanaan ya, atau bank yang bersedia bekerja sama gitu ya, misalnya itu yang finansial. Nah yang non finansial banyak ya, jadi misalnya non finansial itu berarti media ya gitu kan, terus ya macam-macam gitu. Ya jadi itu yang menjadi faktor pendorong. Terus kemudian political change, culture change, ya economic change. Jadi perubahan politik, perubahan budaya, perubahan ekonomi itu juga menjadi apa namanya faktor pemicu atau pendorong adanya social entrepreneurship. Nah, oke, dari sini ya hampir bisa dilihat itu hampir sama ya antara wirausahawan komersial dan sosial ya. Sama-sama mengelola sebuah bisnis kan. Ya. Tapi kalau bisnis kan gitu ya, ke keuntungan. Nah, jadi tapi kalau orangnya ya, ya hampir ya kelihatannya ya sama gitu kan. Mungkin hanya bidang bidang ini usahanya aja yang membedakan gitu kan ya. Nah, jadi di sini yang menjadi bisa dilihat dari orientasinya. Ya, orientasi berarti apa? Ya termasuk bidang usaha, tujuan, ruang lingkup usaha itu orientasi ya. Terus nah orientasinya bisa macam-macam ini ya. Karakteristik apa kemudian education ya, apa pendidikan ya, pengalaman, ada innovativeness ya, tingkat inovasi. Terus kemudian apa lagi? Achievement orientation. Jadi orientasi ya pencapaian, penerimaan atau apa saja penghargaan yang bisa dijadikan target misalnya ya. Terus independensi ya. Jadi kemandirian atau ya kemampuan diri lah ya, itu yang di ini sense of control over destiny. Jadi sense of control. Ya, jadi kemampuan mengontrol, kemampuan mengendalikan, ya, eh, melawan destiny itu kan takdir, ya. Jadi, ya berarti apa?
kreativitas bisa jadi masuk ke situ, ya. Kemampuan kita untuk mengontrol lingkungan yang bisa kita kontrol, kemarin kita sudah bedakan kan ya. Jadi apa yang bisa kita apa namanya kontrol, apa yang tidak. Nah, biasanya yang makro environmental atau lingkungan makro itu yang tidak bisa kita kontrol. Ya, lingkungan makro apa? Ya itu tadi, ya politik, sosial, budaya, ya apalagi tentang perubahannya itu yang tidak bisa kita kontrol. Terus kemudian low risk aversion, jadi aversion itu kan menghadapi gitu ya, cara menghadapi risiko yang sifatnya apa ya, kita masih belum tinggi gitu ya, itu social entrepreneurship. Jadi kesadaran risikonya itu masih rendah ya. Jadi terus kemudian tolerance of ambiguity. Jadi toleransi terhadap ambiguitas itu kan ke apa, ke bias ada ya. Jadi bias ada, ambigu. Anda paham ambigu kan ya? Ya, jadi yang seperti itu. Jadi tingkat apa kemampuan kita untuk toleransi ya terhadap yang ambiguitas yang seperti itu. Terus, nah baru disitulah community awareness and social concern. Jadi community awareness itu berarti itu kan ini apa namanya, kepedulian ya, tingkat kepedulian kita, gitu ya, terhadap masyarakat dan juga social concern, apa sosial lah ya. Terus, nah baru nanti itu bisa membentuk social orientation kita usahakan ya. Nah, berikutnya, oke. Nah, ya kembali setiap kali kita membahas tentang pengelolaan bisnis gitu ya dan investasi, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya risiko. Risiko itu akan selalu mengikuti gitu ya apapun usaha kita ya. Jadi nah risiko dibandingkan dengan inovasi ya, artinya inovasi itu dibutuhkan untuk meminimalisir, memitigasi. Memitigasi itu mencegah, semacam mencegah, mengidentifikasi itu risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi. Nah, jadi kalau apa namanya dilihat dari bagan ini, ya kan? Jadi penghindaran risiko tinggi, penghindaran risiko rendah, ya. Terus kemudian sangat inovatif, tidak inovatif. Nah, berarti sifat dari social entrepreneurship-nya adalah kalau penghindaran risiko tinggi, artinya sama sekali nggak mau menghadapi risiko kan gitu ya. Nah, karena sifat investor atau pengusaha itu kan terhadap risiko itu ada beberapa. Ada yang suka risiko, ya, risk averse, ada yang menghindari risiko. Ya. Jadi, nah kalau yang menghindari risiko, terus kemudian tapi dia sangat inovatif, ya berarti sifatnya penghayal, ya itu, ya cara membacanya, ya. Nah, dia tidak suka risiko, tapi juga tidak inovatif, ya. Nggak suka risiko, tapi juga nggak inovatif. Kira-kira, nah nanti akan terjebak ke dalam ya ininya sendiri gitu ya, apa namanya kemampuannya sendiri untuk bisa apa survive kan gitu ya. Karena seorang wirausahawan itu ya dituntut challenger ya supaya survive gitu ya. Terus kalau tingkat penghindaran risikonya rendah, berarti dia senang risiko kan, penghindaran risikonya rendah dan sangat inovatif. Nah, maka inilah yang dibutuhkan sebagai seorang entrepreneur ya. Jadi ya harus suka risiko, karena kalau nggak suka risiko, karena apa? High risk, high return.
ya. Semakin tinggi resiko, tingkat pengembalian itu semakin besar, semakin tinggi. Itu hukumnya, ya. Jadi wes hukumnya ya seperti itu. Jadi kalau kita mau sukses, ya kita harus ya itu tadi senang dengan risiko, suka tantangan, senang hadapi risiko. Gitu. Jangan malah menghindar kalau ada risiko kan gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Oke. Nah, tapi beda dengan risiko yang disengaja ya. Berarti ya bukan risiko kalau disengaja ya. Karena risiko itu kan penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi uncertainty ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, ya itu. Jadi ketidakpastian. Makanya kalau kita menghitung risiko itu ada unsur probabilitas, kemungkinan ya atau peluang. Ya, peluang terjadinya sebesar apa. Nah, itu yang harus kita pinter-pinter mengidentifikasi ya. Nah, terus senang resiko tapi gak inovatif. Nah, ini sifatnya ya penjudi. Artinya apa? Gambling terus akhirnya gitu ya. Penjudi kan ya judi itu kan gambling ya kan. Gambling aja. Semakin Anda gagal, Anda semakin senang gitu. Karena apa? Berharap setelah ini pasti nggak gagal. Padahal ya gagal terus ya. Itu sih itu bedanya judi dengan apa namanya risiko gitu. Jadi makanya janganlah ya. Makanya judi itu beda gitu ya. Jadi itu sama sekali nggak ada peluang untuk menang sebetulnya gitu loh. Nah, Bu, kalau pas kebetulan menang, ya itu ini aja. Ya, iya, itu. Jadi jangan nanti sekarang menang, nanti pasti menang lagi. Sangat kecil kemungkinannya ya. Jadi makanya ya jangan judi kan gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi resiko dengan inovasi, nah sekarang peluang dengan ancaman. Ya, jadi peluang bagi wirausaha bisa tampak seperti ancaman dan tragedi bagi orang lain gitu ya. Artinya orang yang di luar yang atau yang tidak punya kemampuan sebagai entrepreneur gitu akan merasa terancam dengan orang-orang yang luar biasa ini gitu ya. Entrepreneur itu luar biasa ya, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang apa ya, ulet gigih dan sebagainya. Api-api tok pokoknya sifatnya ya, wirausahawan itu ya. Jadi apalagi yang wirausaha sosial. Artinya apa? Selain kemampuan akademis lah, kompetensi yang luar biasa, dia juga punya karakter empati, ya, tanggung jawab sosial yang tinggi. Nah, tambah wapi pindo kan berarti gitu ya. Jadi karena apa? Ada sisi lain dari hanya sekedar keuntungan yang dia dapatkan gitu kan. Bisa prestis, bisa kebanggaan, bisa aktualisasi, bisa apalagi pahala kan gitu ya. Apalagi Tuhan yang Maha Esa itu kan nggak ternilai harganya gitu ya. Nah, hanya orang-orang yang dipilih yang bisa mendapatkan pahala seperti itu kan gitu, ya kan? Jadi harus berbangga menjadi wira usaha, ya. Bu, ya enak jadi karyawan, enak jadi pegawai, pokoknya esuk budal, sore mulai, pokoknya kerja, oleh lembur, gitu ya. Ya, semua pilihan kan, ya. Jadi hidup itu pilihan ya. Kalau ya itu tadi tergantung kepada karakteristik kita masing-masing. Kita termasuk orang yang mana, gitu ya. Suka tantangan, apa yang ya biasa-biasa aja. Yang penting pokoknya kita rutin kerja, nggak nganggur misalnya. Ya, ya it's up to you gitu ya. Kita tergantung kita masing-masing. Nah, ini beberapa mitos ya, mitos terkait dengan kewirausahaan sosial. Jadi bahwa kewirausahaan sosial itu anti bisnis ya, ya. Mereka tetap ya mengejar sesuatu tadi itu ya kan.
Terus perbedaan antara kewirausahaan komersial dengan sosial adalah keserakahan. Ya, enggak juga gitu kan. Karena mereka itu kan harus menggandeng partner, menggandeng itu. Terus kemudian wirausaha sosial adalah manajer nirlaba. Jadi karena agak berbeda ya, nirlaba dengan wirausaha sosial. Kemudian wirausaha sosial lahir bukan dibuat. Jadi ya berangkat dari tadi itu kan ya. Jadi sifat-sifat kita, dasar kita tadi itu. Terus kemudian pengusaha sosial itu biasanya gagal, terus kemudian berarti lebih menyukai risiko. Ya artinya kita butuh sifat atau sikap itu untuk bisa melakukan wirausaha kan gitu ya. Artinya bukan murni misalnya kita kalau wirausahawan yang komersial bisa jadi ya bisa jadi seperti itu. Ya, oke. Nah, mengapa penting? Ya, jadi karena era sekarang gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya bahwa awal mula adanya adalah karena global kan gitu ya. Jadi apa namanya jadi kebutuhan ketika kalau di perusahaan yang profit, makanya perusahaan profit itu justru sekarang itu sedang getol misalnya CSR gitu kan ya. Tahu ya CSR ya? Ya, jadi corporate social responsibility, jadi tanggung jawab sosial ke masyarakat gitu kan. Nah, itu yang perusahaan-perusahaan profit aja sudah menggalakkan itu kan gitu ya. Nah, jadi eranya sekarang ya harus juga mengejar ya kalau kita bicara syariah ya akhirat dan sebagainya ya atau tadi itu aktualisasi diri dan sebagainya. Jadi tidak hanya melulu mengejar keuangan, profit finansial ya. Jadi itu kan yang ya. Nah, apa namanya? Oke, itu yang terkait dengan wirausaha sosial. Nah, kalau ini info apa data ya, data. Jadi eh, di saat ini yang terdaftar gitu ya, itu 1,5 juta lembaga non profit ya. Oke, itu nah berarti nanti Anda nggak akan kesulitan mencari dari 1,5 juta itu kan perusahaan ya. Jadi ya, jadi akan banyak yang bisa diangkat. Nah, ini eh, lembaga non profit. Jadi ini Zoom-nya udah habis belum ya? Kok sudah 9.45? Oh, habis waktunya berarti ya. Langsung seneng ya, waktunya habis ya. Oh, ya, 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 oke, oke, oke. Ya, oke. Ya, jadi ini kalau data internasional ya, yang terkait dengan social entrepreneur ya. Nah, intinya revenue itu adalah eh, laba tadi itu, revenue itu keuntungan ya. Jadi dari pemerintah, keuntungan dari filantropi. Filantropi itu semacam sukarelawan kan ya, dengan kesadaran sendiri gitu kan. Nah, terus earn revenue itu berarti laba yang memang diharapkan, ya, yang dihasilkan bukan yang diharapkan, ya. Nah, jadi itu negaranya masing-masing dengan prosentase sekian. Itu data aja sebagai gambaran ya. Nah, terus ukuran tenaga kerja untuk lembaga non-profit nah, di berbagai negara. Ya, jadi itu prosentasenya yang paling banyak itu di Holland ya, Belanda.
dan paling sedikit itu di Meksiko. Nah, berarti jumlah pekerja untuk yang lembaga non-profit itu berarti paling sedikit di Meksiko. Oke. Nah, jenis non-profit organization di Amerika Serikat. Jadi ini data ya, apa namanya, bisa nanti dibaca. Nah, ini grafik perkembangan lembaga non-profit ya, juga di Amerika. Karena tadi sejarah munculnya di Amerika tadi kita ya, sehingga apa? Nah, ini nirlaba yang apa namanya? Jadi, komersialnya luar biasa 80% ya. Non-profitnya 13% ya. Ini adalah berdasarkan GDP. GDP itu Gross Domestic Product ya pada tahun 98. Nah, bisa jadi sudah update ya sekarang ininya. Nah, organisasi kesehatan itu mendominasi sektor apa namanya untuk nirlaba ya. Jadi 35,91% ya itu yang lainnya ada apa? Member benefit, other arts itu seni, ada pendidikan lumayan ya 14,3. Nah, yang tidak diketahui itu juga sangat besar ya. Artinya apa? Berarti mereka belum jelas bidang usahanya kan gitu ya. Jadi bisa jadi ya, karena tidak berarti kan tidak terdata dia, tidak masuk daftar gitu ya. Nah, human service pelayanan ya, itu ada, nah masing-masing itu sudah ada persentasenya. Nah, ini berdasarkan sumber pendapatan ya, subsektor ya. Jadi ada dari pemerintah, ada swasta ya, private ya, ada private donation ya, donasi swasta, ada finding atau pendanaan. Terus subsektor ini ya, subsektornya ada apa ini? Yang pertama education ya, yang paling banyak, terus social welfare. Welfare itu kesejahteraan sosial kan ya, subsektornya. Terus health itu kesehatan, art itu seni ya, religion agama. Oke, itu subsektornya. Kemudian ini apa? Ya, ya betul itu ya prosentasenya aja. Oke. Nah, sudah terus Putri ini mlebu. Organisasi kesehatan cenderung berukuran besar ya, mendominasi kan tadi ya. Oke. Organisasi kesehatan itu ya pokoknya semua organisasi yang bergerak memberikan pelayanan kesehatan. Oke. Kesehatan tetap mendominasi. Nah, tantangannya saat ini adalah tentang money ya. Jadi keuangan, pendanaan, biaya, ya modal ya. Terus kompetisi, persaingan. Kemudian demonstrating effectiveness. Jadi menunjukkan tingkat efektivitas gitu ya tantangannya. Kemudian teknologi, trust, kepercayaan ya. Terus kemudian human resource, SDM ya. Public sector relation. Jadi yang termasuk di dalam sektor-sektor publik atau hubungan sektor publik. Pelayanan publik bisa jadi di situ masuk ke dinas misalnya ya, perusahaan bukan perusahaan, organisasi-organisasi pemerintah bisa jadi masuk di situ ya. Terus pergeseran demografis. Nah, demografis itu terkait dengan tingkat kelahiran, jumlah penduduk, macam-macam ya. Terus pendatang baru ya, filantropi, kesadaran sektor yang tinggi, peningkatan belanja kesejahteraan sosial, perluasan hak dan juga reformasi kesejahteraan. Nah, itu isu-isu yang apa namanya bisa diangkat menjadi peluang saat ini. Ya, kan tadi sudah ada tantangan ya, berikutnya terus peluang.
Ya, nah sehingga kalau kita bisa memanfaatkan peluang ini, ya bisa ya untuk menjadi startup baru di social entrepreneurship. Nah, trennya sudah ada tantangan, ada peluang. Nah, sekarang trennya adalah pertumbuhan yang eksplosif ya, berarti cepat meledakkan gitu ya, yang pertumbuhan yang luar biasa. Kemudian adanya perhatian pada gerakan pemasaran dan manajemen, terus usaha komersial, pengembangan organisasi payung. Artinya organisasi payung itu yang membawai gitu ya, yang mengkoordinir. Terus efektivitas dalam bersaing secara ekonomi. Nah, itu trennya ya. Terus nah, yang terakhir adalah risiko ya. Nah, risikonya kehilangan identitas, konsentrasi industri, tekanan pada manajer ya untuk hasil, dan juga kehilangan kepercayaan publik. Itu beberapa risiko yang mungkin bisa terjadi ya. Oke, itu yang bisa kita bahas hari ini. Silakan jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Oke, sebelum berakhir Zoom-nya segera ini on cam kita screenshot. Udah? Andini, Wardatun, Febrianti, Lutfia. Ya, oke. Mesti yo, mesti yo. Oh, berarti tadi belum ya? Ya, baik. 1, 2, 3. Loh, itu belum on cam kamu ininya apa? Itika. Oh, wes. Ya wes 1, 2, 3. Sorry. Ya, oke. Baik, saya end meeting ya untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum.